Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Juliana, NIM 2201011164, Prodi Sistem Informasi, kelas 22 SI A3. Di sini saya akan mempresentasikan syarat ujian akhir semester mata kuliah Desain Database, dosen pengampu Ibu Sri Surmalinda MKom, dengan tema database butik. Untuk tabel dan normalisasi, saya memiliki tabel pelanggan, tabel butik, dan tabel barang. Untuk ERD, terdapat butik, pelanggan, dan barang. Dengan hubungan yang pertama, pelanggan membeli di butik, dan kedua, pelanggan membeli barang. Nah, dengan adanya hubungan tersebut, maka akan muncul tabel pembelian. Di sini tabel terdiri dari tabel pelanggan, tabel butik, tabel barang, dan tabel pembelian. Sehingga ERD-nya berganti menjadi pelanggan, pembeli, butik, dan barang. Untuk isinya atau file-filenya, tabel pertama yaitu pelanggan terdiri dari ID member sebagai primary key, kedua nama pelanggan, ketiga alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal bergabung. Untuk isi atau dari tabel barang terdiri dari ID barang, nama barang, harga, dan pemasok. Sedangkan isi dari tabel butik terdiri ID butik, nama butik, dan alamat butik. Selain itu juga terdapat jumlah karyawan. Yang keempat adalah tabel pembelian. Tabel pembelian terdiri dari ID pembelian, ID butik, ID barang, ID member, tanggal pembelian, dan total harga. Untuk hasil dari ERD-nya akan seperti ini. Di sini terdapat 4 tabel yaitu pelanggan, pembelian, butik, dan barang. Dengan masing-masing berisi pelanggan ada ID member, alamat, jenis kelamin, nama pelanggan, nomor telepon, dan tanggal bergabung. Setelah itu pelanggan melakukan pembelian dan akan muncul ID member, ID pembelian, ID butik, ada tanggal pembelian, dan total harga. Pembelian akan terdapat barang yaitu ID barang, nama barang, harga, pemasok, dan ID barang. Sedangkan butik akan ada ID butik, nama butik, alamat, dan jumlah karyawan. Berikut merupakan desain tabel yang kita ubah agar memudahkan untuk mengisinya nanti atau mendatanya nanti di localhost. Di sini terdiri dari tabel butik, tabel barang, tabel pembelian, dan tabel pelanggan. Setelah selesai melakukan pendataan tadi, maka kita membuka Excam Control Panel untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Kita aktifkan terlebih dahulu supaya bisa membuka localhost MyPHP admin. Nah, setelah selesai mengaktifkan, kita akan pindah ke browse untuk mengakses localhost PHP MyAdmin. Dan ini merupakan linknya, localhost /PHP MyAdmin. Kita akan tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan dari localhost PHP MyAdmin tadi. Di sini terdapat berbagai database. Setelah itu, klik database yang ada di pojok kiri. Tunggu sebentar. Di sini kita akan create database.
Untuk namanya aku pilih Butik Riana. Butik Riana. Setelah selesai, kita pilih create yang ada di sebelahnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini tandanya database telah selesai dibuat. Kita buka di bagian Butik Riananya. Kita akan create tabel, new tabel. Yang pertama kita akan pelanggan terlebih dahulu, membuat tabel pelanggan. Di sini untuk tabel pelanggan 6 number. Setelah selesai itu create. Tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tabel dari pelanggan tadi. Kita akan menambahkan nama-namanya atau field-fieldnya tadi. Ada terdapat ID member dengan tipe varchar. Kita akan mengubahnya menjadi varchar terlebih dahulu. Kita akan mengisi valuesnya di sini 10 dengan kita buat menjadi primary key. Kita ubah terlebih dahulu ke primary key. Nah, ini sekarang loading. Kita akan size-nya kita pilih 10. Kita akan go. Untuk selanjutnya adalah nama pelanggan. Kita buat menjadi varchar seperti tadi. Untuk valuesnya kita isi 60. Untuk yang lain tidak usah diisi karena kita telah menentukan tadi primary key-nya yaitu ID member. Nah, untuk pengisian selanjutnya seperti tadi, field-fieldnya kita percepat ya untuk menghemat waktu. Jika selesai membuatnya, kita save terlebih dahulu. Di proses ini akan meng-save tadi file-file dari isi tabel pelanggan. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini sudah muncul ID member menjadi primary key. Setelah itu kita akan kembali ke Butik Riana dan kita akan membuat tabel baru yaitu tabel butik. Nah, untuk number column kita 4 ya. Setelah itu kita masukkan seperti tadi dan ID butik sebagai primary key.
Untuk selanjutnya kita akan mengisi file dengan menekan insert. Setelah itu kita isi ID member, nama pelanggan, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan tanggal bergabung. Itu menurut data yang telah kalian kumpulkan. Setelah mengisinya kita pilih go. Nah, ini tandanya sudah masuk. Untuk mengeceknya kita pilih browse, dan ini data-data yang tadi kita inputkan. Kita akan menambahkan datanya lagi dengan memilih insert dan tulis data seperti tadi. Selanjutnya kita akan mengisi tabel dari butik, file butik. Kita akan mengisi satu-satu seperti tadi. Selanjutnya lanjut ke barang. Selanjutnya masuk ke pembelian. Nah, ini sudah selesai. Ada tabel pelanggan, ada tabel barang dan butik. Setelah itu kita akan melakukan export query dengan cara mengklik SQL. Di situ kita akan menghapus tabel karena dinilai butik ini kurang strategis tempatnya dengan rumus delete from butik where nama underscore butik, nama file tadi, dan ketik nama butik yang akan dihapus. Setelah itu petik koma, kita akan langsung memilih go, dan disitu akan muncul notif apakah betul akan dihapus butik Riana Cantika. Kita akan memilih oke, loading, dan selesai. Itu tandanya berhasil dihapus. Kita akan mengecek di browse dan beneran butik Riana Cantika telah dihapus dari database. Untuk mengeceknya kita juga bisa mengekspor SQL dengan cara select from butik where. Kita akan memilih go dan akan muncul nama-nama butik terbaru yang sudah diperbarui tadi. Untuk selanjutnya kita akan ke tabel pelanggan. Di sini saya akan mengganti alamat pelanggan karena dia sudah berpindah domisili. Dengan menu SQL lagi, di situ kita akan menggunakan rumus
update pelanggan, set alamat atau namanya tadi, alamat sama dengan alamat terbaru yang domisili terbaru. Kita akan merubahnya pindah ke Jakarta. Setelah itu where ID member sama dengan, kita akan merubahnya ke R1, ID R1, titik koma, dan kita akan go. Nah, ini tandanya sudah diperbarui. Kita akan mengecek di browse, dan tadi adalah Jawa Barat, Tasya sekarang sudah pindah ke Jakarta. Selanjutnya kita akan menambahkan member karena ada yang mendaftar dengan cara insert into pelanggan. Setelah itu di sini terdapat, kita tulis file tadi, ada ID members, nama pelanggan, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan tanggal bergabung. Dan data tadi telah masuk di database di tabel pelanggan. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.